Inilah 9 hal yang terlewatkan dari perhatian kita selama dan usai kemenangan Klasiko Real Madrid 3-2 atas Barcelona pada ajang Piala Super Spanyol Kamis 13 Januari 2022. Pemain tua membuat Barcelona menderita. Dani Alves memainkan El Clasico pertamanya setelah absen selama 6 tahun. Terakhir kali bermain di Klasiko, Dani Alves diambang ulang tahunnya ke-33 saat itu dan perbedaannya jelas terlihat. Pada bulan Mei 2022, pemain Brasil itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-39 dan pada saat itu, Gerard Pique akan berusia 35 tahun dan Jordi Alba 33 tahun. Sementara Sergio Busquets akan berusia 34 tahun pada bulan Juli 2022. Barca sebenarnya tidak jauh tertinggal dibandingkan Los Blancos tetapi kehilangan intensitas. Sementara kelemahan mereka saat kehilangan bola terlihat menonjol. Bola di kaki Sergio Busquets dirampok oleh Karim Benzema yang kemudian menyerahkan bola ke Vinicius menjadi gol pertama Madrid. Sementara sejumlah pemain muda seperti Pedri, Nico Gonzalez, Xavi, dan Ansu Fati memberi Barca masa depan yang menjanjikan, Xavi harus memprioritaskan membuang teman-temannya di lini belakang yang sudah tua. Dani Alves gagal menandingi Vinicius. Sebelum laga El Clasico ini dimulai, ramai prediksi bahwa Dani Alves akan memperlihatkan kemampuannya untuk mengawal Vinicius Junior di sisi lapangan yang sama. Tetapi laga Piala Super ini memperlihatkan berkali-kali Vinicius meninggalkan rekan satu negaranya itu tertinggal jauh. Usia Dani Alves 39 tahun sudah lebih tua daripada usia ayah dari Rodrigo Goes. Kemitraan Benzema-Vinicius, kemitraan terbaik di Spanyol dan mungkin juga kemitraan terbaik di seluruh dunia. Benzema menjadi penyedia assist untuk gol Vinicius sebelum sang striker Prancis mencetak gol kedua Madrid beberapa saat setelah serangannya menghantam tiang gawang. Pada musim 2021-22, pasangan Karim Benzema dan Vinicius Junior sudah mencetak 38 gol bagi klubnya. Dami Vinicius mendahului gol Valverde. Salah satu faktor penting dari gol kemenangan Fede Valverde adalah dami yang dilakukan oleh striker 21 tahun Vinicius Junior. Melihat umpan datang dari Rodrigo Goes di sisi kanan kotak, Vinicius melompatinya seolah-olah dia tahu ada Valverde berdiri di belakangnya. Gerakan dami itu sekaligus menyebabkan kiper Marc-Andre ter Stegen terkecoh. Kali kedua Valverde menjadi pahlawan Madrid. Pada Piala Super Spanyol tahun 2020 yang juga berlangsung di Arab Saudi, sang bintang Uruguay ini menjadi orang terakhir di belakang Alvaro Morata saat pemain Spanyol itu melakukan serangan balik. Valverde kemudian mengambil kaki Morata dari arah belakang dan menjatuhkannya guna mencegah Atletico mencetak gol. Fede Valverde menerima kartu merah tetapi terpilih sebagai man of the match untuk tackle sadisnya terhadap Morata, yang terbukti sangat menentukan dalam skor 0-0 selama 120 menit. Real Madrid memenangkan Supercopa de España pada 12 Januari 2020 itu dengan adu penalti. Barca dua kali menyamakan skor. Xavi sudah berhasil mengubah Barca hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Ini akan menjadi titik balik performa Barca pada musim 2021-22. Sebelum menghadapi Real Madrid, Xavi meminta para pemainnya untuk menjadikan El Clasico ini sebagai titik balik musim mereka. Melihat laga mereka melawan Los Blancos, bisa dikatakan bahwa mereka berhasil melakukannya meskipun berakhir dengan kekalahan. Dua kali anak buah Xavi tertinggal tetapi mereka berhasil bangkit dan dua kali pula menyamakan skor. Seperti kata Xavi pada jumpa pers usai pertandingan, keberanian adalah sesuatu yang diperlihatkan oleh anak buahnya selama laga melawan Real Madrid. Mereka berhasil melakukannya dengan formasi 3-2-3-2. Untuk pertama kalinya sejak Desember 2019, Barca tidak kalah melawan Madrid dalam 90 menit. Selain itu, kata kunci lainnya adalah bersaing. Sejak timnya dikalahkan 3-0 oleh Bayern Munchen pada bulan Desember 2021, dia mengatakan sudah waktunya bagi klub untuk memulai babak baru dalam sejarah mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Barca tidak terlihat bermain buruk.
Perlu diingat bahwa lawan mereka, Real Madrid, adalah favorit kuat di Liga Champions. Madrid berada di puncak La Liga dan unggul 17 poin dari Barca. Tetapi kesenjangan itu tidak terlihat di atas lapangan di Riyadh. Barca bekerja keras di babak pertama dan mungkin terlalu berhati-hati, tetapi mereka bangkit setelah gol pembuka dari Vinicius. Luuk de Jong sudah melihat dua sundulannya diselamatkan oleh Thibaut Courtois ketika dia memanfaatkan kesalahan Eder Militao untuk mencetak gol penyama kedudukan. Pada masa perpanjangan waktu, Barca memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan tetapi terjebak dalam serangan balik. Dua pemain lawan 4 saat Madrid memenangkan pertandingan melalui gol Valverde. Dembele akan menjadi kehilangan besar. Ousmane Dembele yang berusia 24 tahun akan menjadi pemain bebas agen pada musim panas, menolak perpanjangan kontrak di Barcelona. Tetapi selama laga El Clasico melawan Los Merengues, terbukti ia menjadi pemain yang merepotkan pertahanan lawan dengan gerakannya yang lincah. Bisa bermain di sisi kiri maupun sisi kanan lapangan. Kepergian Dembele akan menjadi kehilangan besar bagi Barca. Luuk de Jong memperlihatkan nilainya. Luuk de Jong merupakan pemain yang direkrut oleh Ronald Koeman dalam skema pinjaman dan dia tidak masuk dalam rencana permainan Xavi di masa depan. Tetapi selagi dia belum dibuang dari Camp Nou, ia menunjukkan eksistensinya dan Barca berhasil memanfaatkan jasanya. Luuk de Jong menjadi pemain spesialis pada momen-momen besar. Saat masih membela Sevilla, dia mencetak beberapa gol bagi timnya ketika menghadapi Barca dan juga Real Madrid. Selain pada saat derby melawan Real Betis. Pemain Belanda 31 tahun itu sudah mencetak 3 gol di bawah arahan Xavi sejauh musim 2021-22. Ansu Fati menjadi super sub. Ansu Fati menjadi bagian skuad utama Barcelona sejak 2019 akhir, tetapi kita mungkin lupa bahwa Ansu Fati masih berusia 19 tahun. Masalah cedera yang berulang telah menggagalkan perkembangannya akhir-akhir ini. Dia belum cukup fit untuk menjadi starter sejak 6 November 2021 dan hanya masuk dalam 4 starting line-up sejak menderita cedera lutut serius pada November 2020. Ansu Fati kembali bereaksi di Riyadh dan meskipun terlihat lambat, dia membuat dampak instan ketika melayang masuk ke area penalti tanpa penjagaan untuk menanduk umpan silang Jordi Alba. Gol itu memaksa perpanjangan waktu dan sementara Barca akhirnya tersingkir, kembalinya pemain remaja mereka yang sensasional ini bersama sesama pemain muda Pedri akan menjadi pembangkit semangat tim untuk paruh kedua 2021-22. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.